adalah belahan roknya yang tinggi, seperti gadis biasa yang belum pernah memakai rok dengan belahan tinggi seperti itu dan bertanya dengan takut-takut, "Apakah belahan rok ini tidak terlalu tinggi?" Penata gaya yang mengerti bahasa Cina segera menyangkalnya dalam bahasa Cina yang tidak terlalu fasih. Tidak terlalu tinggi. Posisi ini sangat tepat. Kaki Anda tampak sangat indah, jadi harus dipamerkan agar orang lain dapat melihatnya. Nona, kau harus percaya diri dan ekspresikan keindahanmu sendiri. Kau adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat. Tidak ada orang yang lebih pantas lagi untuk memakai jongsam ini. Aku berkata jujur. Tentu saja Alicia tahu kecantikannya sendiri, tetapi bagaimana mungkin seorang gadis desa memiliki kepercayaan diri seperti itu? Lalu Alicia dengan takut-takut menatap David yang mengangguk kepadanya dan berkata, "Aku percaya dengan pandangan penata gaya ini. Zaman sekarang harus tampil keren. Rok ini belahannya tidak tinggi. Jadi, hayo, kita pergi sekarang. Sudah siang sekarang." Kemudian Alicia mengangguk dan mengikuti David dari belakang dengan kepala menunduk. Melihat Alicia yang bersikap seperti ini, kekhawatiran David bahwa Alicia akan menjadi seperti Sharon kedua langsung sirna. Lalu keduanya masuk ke gedung Torres Corps pada waktu yang telah ditentukan. Gedung itu terletak di daerah paling mewah CBD Kyoto. Seluruh jalan itu dimiliki oleh Torres Corps dan kantor pusatnya berada di lantai tertinggi dari gedung pencakar langit itu. Si penanggung jawab atas kafe Skywall itu telah menunggu di depan pintu. Saat melihat video di internet, dia merasa sangat terkejut dengan penampilan Alicia. Tetapi saat bertemu dengan Alicia hari ini, dia tampak terpesona sekaligus kagum kepadanya. Bagaimana mungkin ada gadis yang tampak begitu sempurna di dunia ini, dengan tulang wajah yang sempurna, bentuk badan yang sempurna, serta ketampilan cafe latte art yang hebat. Tidak ada lagi orang yang lebih cocok untuk menjadi brand ambassador cafe Skywalk selain dia. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sudah cukup berpengalaman, sehingga dia berhasil menunjukkan ketenangan wajahnya dengan mencubit dirinya sendiri. Lalu dia menyambut mereka dengan senyum terukir di wajahnya. "Maaf, telah merepotkan kalian berdua. Mari ikuti aku naik ke atas." Lalu si penanggung jawab membawa Alicia dan David ke lantai 211. Karyawan dari Torres Corps yang membawa kopi ataupun dokumen terus-menerus menatap Alicia dengan ekspresi kagum ketika berpapasan dengannya di jalan. Dengan cepat mereka telah sampai di lantai 11 dan si penanggung jawab membawa mereka ke ruang rapat untuk duduk sebentar. "Silakan tunggu dan beristirahat dulu di sini. Nanti tim kami akan segera datang menemui kalian." David mengangguk dengan cepat dan berkata, "Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru." Lalu si penanggung jawab pergi dengan tersenyum. Tetapi alih-alih pergi ke kantor pusat Torres Corps, dia malah langsung naik lift ke kantor yang berada di lantai atas. Setelah sampai di lantai atas, si penanggung jawab berjalan jauh dan menghampiri kantor CEO. Dan seorang asisten muda dengan cepat dapat dan menghentikan si penanggung jawab itu dengan bertanya, "Dari departemen mana? Ada apa? Apakah Anda punya janji?" Cafe Skywalk adalah proyek global yang cukup besar, tetapi meskipun dia adalah penanggung jawab proyek Cafe Skywalk, dia juga tetap harus membuat janji untuk bertemu dengan CEO. Dan ini pertama kalinya dia naik ke lantai atas. Jadi saat mendengar pertanyaan dari asisten ini, dia tampak tercengang dan berkata, "Aku tidak membuat janji, tetapi sebelumnya CEO menjelaskan bahwa ketika brand ambassador Cafe Skywalk datang untuk menandatangani kontrak, maka aku disuruh datang untuk memberitahunya."
Asisten ini adalah asisten baru. Dia adalah seorang mahasiswi internasional dan diwawancarai oleh CEO sendiri. Biasanya mereka yang naik ke lantai atas ini adalah eksekutif senior dari Torres Corp. Sedangkan penanggung jawab ini hanya bertanggung jawab atas sebuah proyek kecil. Atas dasar apa dia dapat bertemu CEO seenaknya. Lalu asisten itu mengabaikannya dan berkata, "Baiklah, aku akan menyelesaikan pekerjaanku dulu, dan nanti aku baru akan pergi memanggil CEO untuk menemui Anda." Si penanggung jawab itu adalah orang yang sangat disiplin, lalu setelah mengatakan kata-kata, "Maaf, telah merepotkanmu." Kemudian dia berdiri di sana dan diam dan menunggu. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, akhirnya si penanggung jawab tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berkata, "Nona, para tamu sedang menunggu di bawah. Jika kau masih sibuk, bagaimana jika kau biarkan aku masuk untuk menginformasikannya kepada CEO?" Asisten itu lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Tamu? Ada terlalu banyak tamu yang ingin bertemu dengan CEO. Apakah mereka itu pejabat? Tidak bisakah bersabar sebentar saja?" Si penanggung jawab itu mengenyitkan keningnya lalu mundur untuk menunggu dengan sabar. Asisten muda yang melihat si penanggung jawab tidak marah lalu dengan cepat juga merasa sudah tidak seru lagi untuk menggodanya. 10 menit kemudian asisten muda itu akhirnya bangkit dan mengetuk pintu kantor CEO. "Masuk." Sebuah suara yang berat terdengar dari dalam. Saat asisten itu mendengar suara ini, tiba-tiba pipinya memerah. Lalu dia merapikan anak rambut di samping telinganya, memastikan penampilannya, lalu kemudian mendorong pintu untuk masuk. "CEO." Asisten muda itu menatap pria yang duduk di meja besar itu dengan malu-malu. Mata pria itu tampak gelap, tulang wajahnya yang tampan dan tatapannya yang sedang tertuju dengan dokumen di hadapannya dengan serius membuat jantung asisten ini berdetak lebih cepat dari biasanya. Dylan Torres. Dia telah berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh koneksi yang bisa dia temukan untuk mendapatkan kesempatan di wawancara. "Bicaralah," ujar Dylan tanpa mengangkat kepalanya. Dia terus membolak-balik dokumen di tangannya. Asisten itu mendeham sebentar dan berkata dengan suara paling lembut yang bisa dia utarakan, "Ada manajer proyek di luar. Dia mengatakan bahwa brand ambasador telah tiba untuk menandatangani kontrak. Jika Anda sibuk, aku akan mengatakan kepadanya bahwa Anda sedang sibuk." Asisten muda itu telah melihat video yang diunggah di internet mengenai cafe latte art. Melalui video itu dia mengetahui bahwa brand ambasador itu sangat cantik. Jadi di dalam hatinya dia tidak ingin Dylan melihatnya. Ini juga salah satu alasannya tadi mengapa dia sengaja menunda waktunya sampai sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, asisten ini berencana untuk langsung pergi. Karena dari 10 orang yang ingin bertemu dengan CEO biasanya, 5 diantaranya akan ditolak oleh CEO dengan tatapan seperti, "Masalah seperti ini saja tidak dapat kau selesaikan. Jadi untuk apa aku memperkerjakan dirimu?" Tetapi, tunggu. Suara Dylan terdengar dari belakangnya. Asisten muda itu berhenti lalu membalikkan badannya dan bertanya dengan lembut, "CEO, apakah ada hal lainnya?" Namun ketika dia menengadah ke atas, dia melihat bahwa Dylan telah berjalan sampai di depannya. Wajah tampan yang membuatnya sulit untuk tidur di malam hari itu tiba-tiba seperti telah diperbesar beberapa kali dan membuat asisten itu hampir berhenti detak jantungnya. Begitu dekat, apakah dia ingin menciumnya? Dia tampak tersipu hingga ke pangkal lehernya dan berseru manja dengan berani, "CEO."
Asisten muda itu memanggil Dilan dengan suara serak-serak basah dan menjulurkan tangan kanannya ke pinggang Dilan. Tetapi saat tangannya baru saja hendak menyentuh Dilan, tiba-tiba punggung tangannya digenggam oleh tangan Dilan yang besar dan diikuti dengan rasa sakit yang sangat. Ah! Teriak asisten muda itu dengan wajah pucat karena kesakitan dan menatap Dilan dengan tatapan tak percaya. CEO, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Dilan dengan wajah datar, matanya yang gelap dan dingin membuat punggung asisten itu bergidik. Asisten muda itu tampak pucat karena kesakitan dan dia merasa tangannya akan patah. CEO, sakit. Dilan lalu mengibaskan tangan asisten itu dengan jijik dan berkata dengan dingin, kau telah melewati batas. Maaf. Asisten itu sama sekali tidak mengira bahwa semua itu hanyalah imajinasinya sendiri. Dilan sama sekali tidak bermaksud seperti itu kepadanya. Untuk sesaat dia merasa sangat malu sehingga dia ingin membenamkan dirinya ke dalam bumi dan tak ingin keluar lagi. Lalu dengan cepat dia menjelaskan, Aku sebenarnya memiliki sedikit gejala darah rendah. Tadi aku hanya tidak sengaja ingin bersandar. Dilan malas mendengarkan penjelasannya dan langsung bertanya, penanggung jawab atas proyek apa? Asisten muda itu lalu menghela nafas lega dan berkata dengan jujur, penanggung jawab atas kafe Skywall. Lalu tiba-tiba Dilan mengangkat kelopak matanya dan bertanya, sudah datang, berapa lama dia? Sekitar 20 menit lebih. 20 menit lebih? Kenapa? Kau baru memberitahuku sekarang. Dilan langsung mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan apa-apa. Besok kau pergi ke departemen personalia untuk menyelesaikan perhitungan gajimu. Dan kau tidak perlu datang lagi besok. Asisten muda yang tadinya mengira dia telah lolos dari bencana itu langsung membelalakan matanya dengan lebar. Dia telah menyinggung Dilan dan Dilan tidak memecatnya, tetapi sekarang dia dipecat hanya karena dia telah menunda waktu si penanggung jawab proyek itu selama 20 menit. Sebelum asisten itu tersadar kembali dari renungannya, Dilan telah melangkah keluar. Dia tampak kedinginan di sekujur tubuhnya dan untuk sesaat tubuhnya tampak lemas lungai dan langsung merosot ke lantai. Dan saat ini dia merasa menyesal karena telah kehilangan pekerjaan yang bagus dan bergaji tinggi ini hanya karena keisengan dan rencana nakalnya. Tetapi apakah ada obat penyesalan di dunia ini? Semua ini gara-gara ulahnya sendiri. Lantai 11, Alicia dan David telah menunggu di ruang meeting selama hampir setengah jam dan sama sekali belum bertemu dengan salah satu orang dari Torres Corp. Saat tengah menunggu, seorang karyawan dari Torres Corp masuk untuk menambahkan air minum mereka. Tetapi ketika mereka bertanya kepada karyawan itu, mengapa orang yang ditunggu belum datang, karyawan itu juga tidak dapat mengatakan apa-apa. Jadi setelah menunggu agak lama, akhirnya David menjadi semakin panik. Apakah jangan-jangan Torres Corp telah menyadari bahwa Alicia berasal dari desa dan tiba-tiba menyesali keputusannya? Mereka berpikir bahwa dia tidak cukup pantas untuk menjadi brand ambassador-nya. David yang teringat dengan hal ini langsung berdiri. Mereka telah membubuhkan tanda tangan di atas kontraknya dan hanya tinggal ditandatangani serta diberikan stempel Torres Corp hari ini. Bagaimana mungkin mereka harus kehilangan kerjasamanya setelah semua ini? Mata David tiba-tiba tampak meredup saat melihat Alicia, tidak seperti sebelumnya. Apa pendidikan tertinggimu? Apakah kau hanya lulusan SMA? Tanya David dengan nada dingin. Alicia baru saja ingin menjawabnya dengan mengarang ketika tiba-tiba pintu ruang meeting itu terbuka.
Mereka berdua menoleh ke arah yang sama bersamaan dan melihat Dylan yang lebih dulu masuk dengan diikuti lebih dari selusin eksekutif senior Torres Corps. Dan orang-orang ini adalah petinggi terkenal yang berasal di lingkaran bisnis. Mata David menatap dalam-dalam. Tetapi pada saat yang sama dia bahkan tampak lebih panik. Tuan muda Torres, ucap David dengan terbata-bata. Apakah kau merasa bahwa pendidikan putriku terlalu rendah sehingga kau tidak menginginkannya? Aku dapat mencari seseorang untuk membantunya belajar, meskipun anak ini tidak terlalu pintar dan penakut. Tetapi setelah dipoles sedikit, aku rasa kerjasama kita ini masih dapat didiskusikan. Dalam hal remunerasi, kami semua dapat mendiskusikannya. Otaknya tidak terlalu pintar dan penakut. Dylan menatapnya geli dan mau tidak mau dia menurunkan matanya sambil mendengus ringan. Apakah ini masih Alicia yang sama? Sepertinya sang ayah David tidak tahu terlalu banyak tentang putrinya. Tetapi menurut informasi, Alicia memang belum lama ini kembali ke Villa Sebastian. Jika dia memang sengaja ingin menyembunyikan karakternya, maka akan sulit untuk mengetahui karakter aslinya. Karena dia sendiri bahkan masih belum mengerti bagaimana karakter Alicia yang sebenarnya. David tidak berani menatap langsung ke Dylan. Saat mendengar Dylan tertawa, dia mengira dia telah menebak pikiran Dylan dengan benar. Lalu David dengan terburu-buru berkata, "Putriku sangat jujur. Dia pasti akan bekerja dengan sangat rajin. Tolong berikan dia kesempatan sekali lagi." Setelah selesai berbicara, lalu dia membalikkan badannya dan berkata kepada Alicia dengan nada memerintah, "Alicia, cepat kemari dan berlutut kepada Tuan Muda Torres." "Berlutut?" tanya Alicia dengan heran. Dia mengira telah mengenal seluruh karakter David, tetapi hari ini ucapan David untuk menambahkan pemahaman atas dirinya lagi. Alicia berdiri diam dan David menjadi sangat kesal dan meraung. "Mengapa masih berdiri saja di sana? Cepat, kemarilah." Dia benar-benar tidak meninggalkan sedikitpun martabat untuk Alicia. Alicia menggigit bibirnya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasakan apa yang dinamakan penghinaan. Selama ini dia tidak pernah berlutut kepada siapapun, tetapi jika itu diperlukan untuk mengetahui kebenaran demi membalaskan dendam mamanya, maka dia akan melakukan apapun itu. Lalu Alicia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melangkah ke depan. Tetapi baru saja dia melangkah, tiba-tiba terdengar suara Dylan yang berkata, "Tuan Sebastian, aku rasa kau telah salah paham. Kami bukan merasa tidak cocok dengan Nona Alicia. Sebaliknya aku merasa Nona Alicia sangat cocok untuk menjadi brand ambassador kami. Tetapi ada beberapa detail kerjasama yang harus aku bicarakan dengan Nona Alicia lagi." Alicia menatap Dylan dengan heran dan melihat wajah Dylan yang dingin seolah-olah sedang menahan amarahnya. Apakah dia marah? Apa sebabnya?